Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan, dan para peserta yang telah hadir di hari keempat rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari yang keempat ini, akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal terkini mengenai kegiatan usaha mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat digunakan oleh para investor untuk mengetahui semua tentang kondisi keuangan dan juga rencana-rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan juga bertambahnya terus jumlah investor kita. Demikian kami sampaikan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu sekalian, para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang pada acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Saya Adisti Widyasari yang akan memandu acara ini selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung pada sesi siang ini, yaitu sesi Public Expose oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Sebagai informasi, PT Telkom Indonesia Persero Tbk merupakan penyedia layanan telekomunikasi terintegrasi terbesar di Indonesia yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 14 November 1995 dengan kode perdagangan TLKM. Di Bursa Efek Indonesia, perseroan termasuk sektor infrastruktur, utilities, dan juga transportation. Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, telah bergabung dalam forum ini Bapak dan Ibu Manajemen Perseroan, Bapak Heri Supriyadi, Direktur Keuangan Telkom Group. Selamat siang. Bapak Muhammad Fajrin Rashid, Direktur Digital Business Telkom. Ibu Venusiana, Direktur Consumer Telkom. Bapak Leonardus Wahyu Wasono, Direktur Keuangan Telkomsel. Bapak Doni Andriansyah, SVP Financial Planning Analysis and Business Partner Telkomsel. Dan Bapak Andi Setiawan, VP Investor Relations Telkom.
Baik, apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan untuk sesi public expose ini, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut melalui kolom Q&A mulai dari sekarang. Pertanyaan akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab setelah pemaparan. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita saksikan bersama video company profile PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Indonesia merupakan negeri dengan ribuan kepulauan terbentang, diberkahi dengan kekayaan alam yang melimpah, serta budaya yang penuh dengan keragaman. Waktu membawa Indonesia semakin besar, cepat, dan tangguh. Teknologi dan digital kini berperan di setiap sendi. Telkom Indonesia setia berinovasi untuk Indonesia, bekerja membawa bangsa Indonesia kepada kemajuan, menorehkan performa bisnis yang prima, meraih beragam penghargaan untuk mewujudkan perusahaan kelas dunia. Dengan visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Telkom Indonesia percaya sinergi sesama seluruh entitas menjadi kunci. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi core values bagi setiap insan Telkom Indonesia dalam menerapkan budaya kerja The Telkom Way di era digital. Melalui infrastruktur jaringan digital terus menyambungkan Indonesia melalui laut, darat, dan udara. Telkom Indonesia terus berinovasi untuk menghadirkan produk dan layanan yang berorientasi pada kenyamanan pelanggan serta hadir di setiap aktivitas masyarakat. Karena Telkom Indonesia percaya masa depan tak cukup dibangun dengan ide dan gagasan. Ia butuh kerja dan dedikasi. Berupaya hadir di setiap aktivitas, upaya Telkom Indonesia membangun masyarakat digital. Bentuk peduli Telkom Indonesia untuk mewujudkan ekonomi digital Indonesia. Untuk Indonesia. Telkom Indonesia menyambungkan mereka yang jauh, memudahkan mereka yang bergerak. Telkom Indonesia menghadirkan masa depan dalam genggaman tangan.
Persembahan Telkom Indonesia untuk Indonesia. Ya, sudah kita saksikan bersama video company profile dari Telkom. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak dan Ibu manajemen Telkom untuk dapat memberikan pemaparan. Silakan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia atas terselenggaranya acara ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh partisipan pada sesi Public Expose Telkom. Untuk memulainya, mari kita refer kepada bahan presentasi yang akan kami sampaikan berikut ini. Next. Next. Agenda presentasi kami hari ini, secara umum kami akan menyampaikan kinerja semester pertama tahun 2020. Kemudian ini terdiri atas dua agenda utama. Pertama, sekilas tentang Telkom. Kedua, tentang kinerja keuangan dan operasional semester 1 2020 yang terdiri dari beberapa agenda. Mobile akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Sony. Kemudian untuk consumer IndiHome akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Venus. Kemudian untuk digital akan disampaikan oleh Direktur Digital kami, Bapak Muhammad Fajrin. Next. Berikut adalah susunan manajemen Telkom Group, komisaris dan direksi. Kami memiliki 4 komisaris independen, di mana salah satu diantaranya menjadi komisaris utama, Bapak Renal Kasali. Nah, dari komposisi komisaris ini bisa dilihat terdiri dari praktisi dan expert pada bidang teknologi, manajemen, hukum, dan HR, dan dari technical dari telekomunikasinya sendiri, sehingga bisa dikatakan kami memiliki sosok yang komplit dalam jajaran Dewan Komisaris. Sementara untuk direksi, direktur utama kami Bapak Ridik Adriansa, saya sendiri sebagai Direktur Keuangan, Pak Herlan Wijanarto sebagai Direktur Network dan IT, kemudian Pak Dian Rahmawan sebagai Direktur Wholesale Business, kemudian Bapak Edi Wicara sebagai Direktur Enterprise, Ibu Venus yang juga hadir di sini sebagai Direktur Konsumer, Bapak Budi Setiawan sebagai Direktur Strategik, Bapak Muhammad Fajrin Nasrid sebagai Direktur Digital, dan Bapak Apriwandi sebagai Direktur HR. Next. Telkom saat ini dimiliki sebesar 52% oleh pemerintah, 48% ada di publik, dan tersebar secara merata kepada seluruh pemegang saham, di mana tidak ada pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% saham Telkom pada saat ini. Saham Telkom merupakan satu-satunya saham perusahaan Indonesia yang tercatat di Bursa Efek New York Stock Exchange, dan kami dual listing dengan di Indonesia tentunya. Total jumlah saham Telkom adalah 99.062.216.600 saham dengan kapitalisasi saham pada tanggal 26 Agustus sebesar hampir 300 triliun rupiah atau setara dengan 20,3 miliar dolar. Next. Next. Ringkasan kinerja pada semester 1 dapat kami sampaikan sebagai berikut. IndiHome merupakan salah satu rising driver di tempat kami yang membukukan pertumbuhan sebesar 19,1% year on year sampai bulan Juni, dengan total revenue yang tercatat adalah 10,4 triliun. Ini utama digerakkan oleh pertumbuhan jumlah pelanggan baru dan add-on terhadap servis yang diberikan oleh IndiHome.
Berikutnya yang bisa kami sampaikan juga di sini, bisnis digital Telkomsel terus mencatat pertumbuhan di mana tumbuh sebesar 13,5% year on year dengan total revenue yang kami dapat dari digital bisnis sebesar 31,9 triliun. Dan ini memperbesar kontribusi bisnis digital di Telkomsel menjadi 72,4% dari 62,2% pada tahun lalu, sehingga ini membuat eksposur kami terhadap bisnis legacy semakin mengecil. Kemudian bisnis menara menunjukkan pertumbuhan yang kuat, di mana kami melakukan akuisisi sebanyak 3.100 menara tower pada tahun 2019, sehingga berkontribusi sebesar 61% pertumbuhan di revenue menara menjadi 916 miliar dari total menara sebanyak 16.025. Dapat kami sampaikan di sini 916 miliar ini merupakan revenue yang kami dapat dari external group. Secara total bisnis menara ini pada sampai bulan Juni berkontribusi sekitar 2,9 triliun. Pendapatan data center Telkom Group tumbuh dengan sangat baik. Pendapatan data center pada semester pertama tercatat sebesar 639 miliar, tumbuh sebesar 37,7% year on year. Kemudian pada semester 1 juga dapat kami sampaikan kita menambah sejumlah 15.800 BTS 4G di Telkomsel, sementara fiber base backbone Telkom telah menjangkau sepanjang 165.850 km sehingga akhir Juni 2020. Next. Profil revenue kami dapat kami sampaikan layanan IndiHome dan mobile digital menjadi pendorong pertumbuhan. Meskipun terjadi koreksi tipis pada total pendapatan sebesar 3,6%, namun secara total kami bisa mencatat total revenue 66,9%. Pada bottom line dapat kami sampaikan sebenarnya kami mencatat EBITDA yang tumbuh dengan EBITDA margin yang sangat sehat sebesar 54% dan laba bersih sebesar 11 triliun atau bisa dikatakan hampir flat dibanding tahun sebelumnya meskipun terjadi sedikit koreksi di revenue, dan net income margin yang kita catat pada tahun semester pertama tahun ini adalah sebesar 16,4%, tumbuh dibanding 16% yang kami capai pada tahun lalu. Revenue yang didapat terutama disumbang dari IndiHome dan mobile digital yang menjadi pendorong pertumbuhan kami. Kemudian secara next, beban operasional dapat dikendalikan dengan baik, di mana di sini beban pemasaran dan umum dan administrasi juga menurun sehingga memberi kontribusi kepada total penurunan biaya operasi secara keseluruhan sebesar 5,4%. Next. Secara operasional kami bisa dikatakan memiliki jaringan di udara, di darat maupun di laut. Kami mengatakan jaringan kami sebagai Indonesia Digital Network. Di sini kita kategorikan ada 3 jaringan kami. Pertama Digital Access, kemudian ID Ring, kemudian ID Con. Untuk Digital Access kami memiliki 228.066 BTS, di mana lebih dari 3/4 dari BTS tersebut merupakan BTS 3G dan 4G, jadi merupakan backbone terhadap mobile data bisnis kami. Kemudian dapat kami sampaikan jaringan Telkomsel telah meng-cover 99% dari populasi. Kami juga memiliki secara total 34.025 tower, di mana 18.000 tower ada di Telkomsel dan sisanya ada di Mitratel. Kita juga memiliki sekitar 11,8 juta optical port dan access point sebesar WiFi ID
lebih dari 380.000 dengan Humpas yang kami miliki pada akhir Juni 2020 adalah sebesar 28,3 juta. Sementara untuk ID Ring kami memiliki jaringan fiber optik backbone sepanjang 165.850 km atau setara dengan 4 kali keliling bumi. Dari jaringan ini lebih dari 100.000 ada di domestik dan menjangkau internasional sebesar hampir 65.000. Nah, ini telah menjangkau sebanyak 458 ibu kota, kabupaten, atau kota madya. Point operation kami memiliki sekitar 56 point operation di domestik dan 59 di internasional. Kami juga di udara memiliki 3 satelit, satelit Telkom 2 dengan 24 transponder, satelit Telkom 3S dengan 49 transponder, dan Merah Putih dengan 60 transponder. Untuk IDCON kami juga memiliki 22 data center, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan kapasitas saat ini sekitar 107.000 square meter. Nah, data center ini terdiri ada 6 data center yang berada di luar negeri dan 3 data center dalam negeri dan 14 data center new centric yang berada di dalam negeri. Di digital platform kita miliki Big Data Analytics, API Factory, dan Internet of Things, Cloud Computing, Consumer Engagement, dan ekosistem lainnya. Berikut kami sampaikan sekilas tentang kinerja keuangan untuk operasional untuk Telkomsel. Silakan Bapak Sony. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kinerja semester 1 2020, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari manajemen Telkomsel. Yang pertama, dinamika market sebagai dampak dari pandemik, terjadi pergeseran dari sisi customer behavior yang dulunya mobile ke arah seluler. Kemudian di satu sisi juga Telkomsel mengalami transisi dari yang porsi legacy, yaitu voice dan SMS yang porsinya masih signifikan, menuju ke arah layanan digital, bisnis digital, yaitu broadband internet dan digital business, digital service. Sehingga kalau kita lihat semester 1 2020 secara top line revenue terjadi penurunan sebesar 2,4% year on year dari 45,1 ke 44 triliun. Kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya dampak dari tadi transformasi dari sisi legacy, dari voice dan SMS, terjadi penurunan yang signifikan sebesar 28,7% dari 17 triliun ke 12,1 triliun. Sedangkan kalau kita zoom lagi dari sisi bisnis digital, yaitu internet, broadband, dan digital service, Telkomsel mengalami kenaikan sebesar 13,5% dari 28,1 triliun ke 31,9 triliun. Kemudian dari sisi profitability, yaitu EBITDA dan net income, secara EBITDA kalau kita lihat di sini year on year naik 9% dari 24,2 triliun ke 26,4 triliun. Dan menyebabkan margin dari sisi Telkomsel naik dari 54%, sekarang posisi semester 1 di kisaran 60% EBITDA margin. Kemudian laba bersih, dari sisi laba bersih secara growth kita flat sama dengan tahun lalu. Sehingga kalau kita lihat secara margin kita terjadi peningkatan di sisi laba bersih dari 28% menuju ke 29%. Capex ini sedikit kita mengalami penurunan dari 5,4 triliun di tahun sebelumnya menuju 4,7 di semester 1 2020. Total aset terjadi kenaikan karena ada beberapa treatment di sisi accounting, terutama dari sisi power list, IFRS 16,
menyebabkan terjadi kenaikan aset kita sebesar kurang lebih 20 triliun, jadi 81,3 ke 100,4. Dari pelanggan sebagai dampak dari pandemik dan juga dari sisi registrasi dari pemerintah, pelanggan sedikit turun dari 167, posisi di semester 1 2020 sekitar 160 juta. Sedangkan tadi sudah disampaikan BTS kita naik sebesar 11,4, posisi sekarang adalah kita mempunyai 228.000 BTS, dan mostly yang kita bangun di 2020 adalah 4G. Kemudian kalau kita lihat lebih zoom lagi, kita tadi sampaikan bahwa dari sisi growth kita dari bisnis digital, di sini kita sampaikan bahwa bisnis digital kita berkontribusi kurang lebih 72%. Jadi sehingga kenaikan year on year sebesar 13,5. Kalau kita breakdown lebih detail, broadband internet itu tumbuh sebesar 14%, sedangkan layanan digital atau digital service itu tumbuh 10%. Jadi kalau kita lihat internet broadband itu bagian dari, kalau kita itu bagian dari akses atau connectivity, itu dari 24,4 triliun, sekarang posisi semester 1 2020 sebesar 27,8 triliun. Sedangkan yang layanan digital, masuk di dalamnya konten dan sebagainya, naik sekarang posisi di 4 triliun. Pengguna data sedikit berkurang dibandingkan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan pengurangan di sisi customer base, jadi turun posisi sekarang sekitar 105,1 juta. Sedangkan kalau kita lebih lihat lagi dampak dari pertumbuhan revenue di broadband, pengguna data itu juga naik, posisi secara traffic penggunaan data itu naik sebesar 43,8%. Kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi, traffic data tumbuh 40,3%, pengguna dari 3G, 4G capable device itu juga tumbuh, posisi sekarang sekitar 114 juta, dan tadi disampaikan BTS juga tumbuh sebesar 15,5%. Kemudian di sisi digital ada beberapa pengembangan yang kita sampaikan di sini, mulai dari digital lifestyle, dunia games, kemudian ada beberapa digital app, M-Site, IoT, dan sebagainya yang memang menjadi kita percaya menjadi second curve dari bisnis Telkomsel ke depan. Demikian dari mobile. Silakan. Oke. Kalau dari fixed broadband, pendapatan semester 1 2020 kita mencapai 10,4 triliun dengan growth 19,1%. Pelanggan baru di semester 1 2020 448 dengan total pelanggan IndiHome saat ini 7,45 juta atau growth 24,2%. Terdiri dari dual play 56% dan triple play 44%. Pendapatan dari add-on mengontribusi 13,4% atau 33% dari total pendapatan IndiHome di semester 1 2020 dengan ARPU semester 1 241 dan margin EBITDA 38,6 di semester 1. Kemudian kalau kita lihat layanan IndiHome saat ini meliputi layanan IndiHome meliputi 496 atau 97% dari kabupaten, dari total kabupaten 514 sampai dengan Juni 2020, dan market share IndiHome saat ini 85% dinikmati oleh 7,45 juta pelanggan. 18 distrik kota saat ini dalam pembangunan, mudah-mudahan kita bisa cover. Untuk strategi IndiHome kita lihat bahwa pengendalian penetrasi penjualan kami masuk dari digital, kemudian juga improve quality di sistem, bagaimana kita mencoba untuk push sales, dan kemudian juga dengan territory management bahwa kita empowering T-Rek, kemudian Witel, Datel, dan semua yang ada resources di Telkom. Kemudian untuk kualitas pelayanan melalui great customer experience, kami juga mencoba untuk memastikan bahwa pada saat pertama PSB pelanggan sudah mendapatkan quality yang oke, kemudian kerjasama dengan sinergi partnership untuk cluster apartemen dan premium cluster. Dan kami juga meningkatkan portofolio produk digital. Ini adalah penguatan teritori untuk penetrasi IndiHome. Kita lihat di sini kekuatan IndiHome dalam melayani pelanggan dari 7 regional, 61 retail,
147 kandatel, 1.234 STO, dan 422 plaza Telkom yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita juga mempunyai Sales IndiHome Information System yang memastikan bahwa pada saat melakukan penjualan kita sudah tahu bahwa di situ lokasi itu kapasitas tersedia dan pelanggan bisa dilayani dengan cepat. Dan ini adalah channel IndiHome TV. Kita ada 236 live channel, video on demand, 7 OTT service, dan kita juga punya in-house channel juga. Ini adalah yang dari IndiHome. Terima kasih KP. Saya lanjutkan dengan bisnis enterprise. Bisnis enterprise mencatat revenue sebesar 7,7 triliun, mengalami penurunan. Penyebab dari penurunan ini memang kami melakukan perbaikan pada fundamental bisnis dengan memfokuskan pada pekerjaan yang recurring dan memberikan margin yang lebih baik. Kemudian yang kedua, adanya COVID juga pada segmen enterprise mempengaruhi pertumbuhan bisnis ini. Kontribusi dari pendapatan enterprise, kita mendapatkan revenue sekitar 56% dari segmen perusahaan, 29% dari segmen government, dan sekitar 15% dari UMKM. Kemudian dalam segmen enterprise juga kami seperti yang disampaikan tadi memiliki data center bisnis yang kuat, di mana kita yakini kita memiliki sekitar 43% dari market share di segmen ini. Kemudian segmen yang terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar terutamanya dari segmen banking, telekomunikasi, keuangan, pemerintahan, dan lain-lain. Dan ini kita harapkan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan revenue data center kami, di mana kami memiliki cukup banyak kapasitas dan kualitas yang baik untuk bersaing dalam bisnis ini. Pada saat ini kami memiliki sekitar 6,5 hektar meter square tanah yang siap dibangun kampus data center, di mana tahap pertama kami harapkan selesai pada pertengahan tahun 2021 dan 3 kampus lainnya akan menyusul. Data center yang akan kami bangun yang akan selesai pada pertengahan tahun 2021 adalah Tier 3 dan Tier 4. Next. Berikutnya segmen wholesale dan internasional ini mengalami pertumbuhan yang sangat sehat sebesar hampir 14% year on year, terutama di kontribusi dari bisnis menara, kemudian data center dan cloud bisnis. Nah, ini kita harapkan akan terus tumbuh dengan terus berkembangnya industri. Kemudian kita juga terus memaksimumkan peran kita untuk menjadi enabler segmen lainnya dengan memiliki jaringan yang menjangkau ke seluruh dunia. Kemudian berikutnya tentang bisnis tower. Next. Bisnis tower melalui Mitratel, pada saat ini Mitratel merupakan pemain terbesar kedua di dalam industri ini dengan penguasaan pasar sebesar 29%, meningkat dibandingkan tahun lalu sekitar 28%. Kami yakini dengan adanya rencana kami untuk mengkonsolidasi potensi tower kami di Mitratel, kita bisa mencapai posisi sebagai pemain menara yang paling besar di Indonesia. Peluang pertumbuhan Mitratel kami yakin ini akan berasal dari pasar yang berkembang di Indonesia. Sebagai gambaran, pada saat ini per tower memiliki sekitar 35.000 pelanggan. Ini jauh lebih besar dibanding pemain-pemain lain di dunia. Kemudian potensi untuk menawarkan layanan baru yang terintegrasi, yang terkait dengan penggunaan dan optimalisasi aset tersebut. Kemudian kita memiliki customer base yang kuat dan prospek bisnis pertumbuhan inorganik yang menarik, yang kita lihat bisa tercatat ada sekitar 23.000 tower transaction sejak tahun 2008. Kemudian kita memiliki historis bisnis yang kuat dan potensi pertumbuhan yang bagus ke depannya. Berikut Pak Fajun ke digital. Baik, terkait dengan bisnis digital. Next lagi. Bisnis digital Telkom terdiri atas layanan digital B2B, termasuk di dalamnya adalah B2B e-commerce, B2B advertising,
kemudian layanan digital B2C, termasuk di dalamnya adalah video, games, music, konten, dan juga digital platform, termasuk di dalamnya adalah big data, IoT, fintech, dan juga data center dan cloud. Per H1 2020, layanan ini telah berkontribusi terhadap revenue Telkom sebesar 5,1 triliun atau year-on-year growth sebesar 12%. Apabila dibandingkan dengan pendapatan Telkom Group keseluruhan, layanan ini berkontribusi sebesar 7,6% dan ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 6,6%. Dari revenue ini, yang paling tinggi saat ini adalah video OTT sebesar 1,08 triliun atau tumbuh 16%, dan diikuti oleh M2M sebesar 909,4 miliar. Nah, bagaimana kemudian ke depan Telkom merasa bahwa digital business adalah salah satu motor pertumbuhan, dan kita juga bekerja sama dengan startup-startup atau perusahaan-perusahaan lain melalui MDI Ventures atau Venture Capital Arms dari Telkom. Per saat ini ada 43 portofolio perusahaan MDI, dan kami sudah mengantar 2 diantaranya untuk IPO di public market. Next. Dan terakhir, kami baru saja close fund baru dari MDI atau yang kami sebut sebagai MDI 500 sebesar 500 juta US dollars. Ini menjadikan MDI Ventures sebagai VC terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dan kami menargetkan di tahun 2024 kami mengelola dana sebesar 1 miliar US dollars dari venture capital ini. Demikian presentasi dari kami, Bu Adisti. Mungkin kita bisa jam ke session Q&A. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Atas pemaparannya, saya akan langsung membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke kolom Q&A. Saya langsung bacakan 2 pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Yang pertama dari Bapak Herdiantana. Pertanyaannya adalah bagaimana TLKM melakukan perkembangan terhadap 5G, kira-kira persiapan dan investasinya bagaimana. Kemudian yang kedua dari Bapak Muhammad Ardi Maulana yang ingin bertanya apakah PT Telkom Indonesia Persero Tbk siap menyediakan 5G, seberapa siap? Kurang lebih seperti itu Pak pertanyaannya mengenai 5G ya berarti ya. Silahkan untuk ditanggapi. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita bicara 5G, secara overall, secara teknis ada beberapa aspek yang memang kita harus lihat kalau kita mau implementasikan 5G. Yang pertama mungkin dari sisi teknis sebenarnya kita sudah melakukan trial. Kalau tadi berapa siap kita sudah melakukan trial pada saat Asian Games. Jadi seluruh partner kita sudah lakukan trial, dan intinya bahwa kita secara teknis Telkomsel ready untuk melakukan 5G. Kita juga melakukan beberapa trial untuk di Batam dan Jakarta. Kemudian satu sisi tidak hanya masalah teknis, ada beberapa aspek juga yang kita juga perlu lihat kaitannya dengan pertama perencanaan, karena 5G ini mostly kita bicara dari sisi grup juga melihatnya, karena 5G yang keunggulannya adalah latensi, jadi tidak hanya masalah connectivity, tapi bagaimana use case konten itu juga bisa terakomodasi. Jadi di sini secara grup kita sudah sebenarnya punya rencana strategis, karena kita juga selalu ingin menjadi first mover. First mover advantage itu akan selalu menjadi keunggulan dari sisi kita, sehingga secara itu juga menjadi concern dari shareholder kita. Dwi Warna juga sangat ini. Secara Telkom Group kita sudah melakukan persiapan dan kajian baik dari aspek bisnis termasuk use case-nya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah dari sisi regulasi, terutama kaitannya dengan spektrum dan license. Ada di beberapa negara kalau kita benchmark, spektrum yang digunakan juga beraneka ragam. Di Indonesia sampai sekarang kita masih menunggu dari sisi pemerintah bagaimana alokasi untuk 5G. Jadi overall kalau ditanya secara Telkomsel atau secara grup, secara teknis kita siap. Kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah kaitannya dengan regulasi, terutama masalah spektrum dan license.
Terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya akan membacakan pertanyaan berikutnya karena masih ada waktu. Pertanyaan disampaikan oleh Bapak Rinaldo Maharditama. Pertanyaannya adalah, apa ada target kontribusi ke depan atas bisnis non-telekomunikasi atau digital investment terhadap pendapatan keseluruhan? Silakan Bapak Ibu untuk ditanggapi. Baik, terima kasih. Tadi saya sebutkan bahwa saat ini digital bisnis berkontribusi sebesar 7,6% terhadap revenue Telkom Group keseluruhan, atau dibandingkan dengan tahun lalu meningkat dari 6,6%. Ke depan, kami percaya bahwa kontribusi digital bisnis akan semakin besar. Kami menargetkan bahwa revenue dari digital bisnis ini akan mencapai 25% di tahun 2025. Terima kasih atas tanggapan pertanyaannya. Karena waktu yang sudah hampir selesai, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan dari Bapak Adi Darmawan. Apakah strategi dan langkah TLKM dalam menghadapi tren menurunnya penggunaan waktu bicara telepon seluler yang membuat penurunan pendapatan TLKM? Kami persilakan untuk menanggapi. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat porsi dari legacy untuk seluler, untuk Telkomsel masih besar, kisarannya sekitar 27-28%. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan kompetitor lain, mereka sudah bicara di kisaran di bawah 10%. Artinya kalau kita lihat bahwa legacy itu keniscayaan pasti akan turun. Yang kita bisa lakukan adalah kita bagaimana membuat satu produk yang bisa prolong orang menggunakan produk kita. Jadi kita punya beberapa produk yang sifatnya customized dan sifatnya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan customer. Jadi kita coba bicara lebih detail bagaimana kita menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di satu sisi kita juga mencari sumber-sumber revenue bagaimana kita merecover penurunan dari legacy. Jadi kalau kita lihat sekarang kita bermain di sisi broadband dan digital, bagian bagaimana kita bisa meng-create satu story growth berkaitan dengan broadband share di situ atau data share di situ. Karena ke depan kalau kita lihat pelanggan sudah engage dengan kita, dia sudah menggunakan produk kita secara experience juga bagus. Diharapkan stickiness pelanggan melalui konten dan juga beberapa pengembangan digital itu menjadikan sumber-sumber pendapatan baru bagi kita sehingga pada akhirnya pelanggan akan stay di kita. Sehingga langkah-langkah yang kita lakukan, kita juga mempersiapkan beberapa pengembangan di sisi network kita yang ready untuk data, terutama untuk 4G. Karena kalau kita lihat dari sisi efisiensi, 4G lebih efisien dibandingkan 3G. Sehingga ke depan kalau kita lihat, kita akan mencoba prolong dari legacy, sambil kita mengembangkan bisnis-bisnis di sisi broadband dan digital. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya-jawab harus saya akhiri sampai di sini. Sebelum saya tutup acara ini, mohon perkenan Bapak dan Ibu Manajemen Telkom untuk dapat menyampaikan closing statement. Silakan. Terima kasih Bu. Kami sampaikan kepada seluruh partisipan dari acara ini. Kami Telkom Group berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Indonesia melalui investasi yang berkesinambungan sehingga memperkuat posisi kami menjadi market leader dalam integrated katakanlah service untuk telekomunikasi baik dari mobile maupun fixed line dan berikutnya pada digital platform maupun digital services. Kami melihat peluang meskipun ada koreksi dari revenue di segmen legacy kami melihat peluang-peluang yang masih sangat besar dari pertumbuhan data digital baik dari Telkomsel maupun dari IndiHome. Pada saat yang sama juga kami memiliki potensi yang sangat besar di bisnis data center, kemudian di bisnis tower, kemudian digital services yang kami yakini akan memberikan sustainable revenue pada kami dan juga margin yang sangat sehat untuk perusahaan ini. Kami harap ini akan memberikan
complete value kepada customer kami, kepada pemegang saham kami juga. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selesai sudah pemaparan publik yang disampaikan oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Bagi Bapak dan Ibu peserta, kami sampaikan bahwa akan ada pengundian door prize. Apabila Bapak dan Ibu berkenan untuk turut serta, mohon dapat mengisi kuesioner pada link yang tertera di kolom chat. Kuesioner tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kami di waktu yang akan datang. Atas nama penyelenggara, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen Telkom, serta Bapak dan Ibu peserta sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Maju terus pasar modal Indonesia. Berikutnya dengan wartawan ya. Oke. Break sebelum